Businessman Opinion. Mitra bisnis viral di media sosial mengenai komentar Ferdinand Hutahayan yang memprotes pembangunan sumur resapan di atas trotoar. Menurutnya, bagaimana caranya air bisa masuk ke sumur resapan itu kalau trotoarnya saja lebih tinggi dari permukaan jalan? Sebelumnya, Pemprov Jakarta mengaku pembangunan sumur resapan itu ditujukan untuk membantu mengurangi genangan air di jalanan yang terjadi ketika hujan deras berkepanjangan. Apa komentar Anda mengenai pembangunan sumur resapan di atas trotoar itu? Businessman Opinion 633-9160. Saya dari sejak kecil ya, itu mereka yang bagian kebersihan itu berapa lama sekali ya, mungkin setahun atau 2 tahun sekali, itu di depan rumah selokan-selokannya digali tuh sama bagian kebersihan. Itu sejak saya zaman masih kecil saya sudah lihat itu sebenarnya sangat efektif ya. Tinggal itu digali secara rutin, konsisten, mungkin setahun 2 tahun sekali, apalagi menjelang musim hujan ya kan. Kemudian yang mampet yang dibener-benerin, kali dikerukin. Nah itu saja kalau dilakukan, itu sudah bisa mengurangi mungkin 50-60% banjir di Jakarta. Tapi ini memang nih proyek-proyek yang kalau saya katakan, mohon maaf ya, proyek dodol ya, asal keluar uang beres. Kasihan nih warga DKI. Makasih. Mungkin bukan sumur resapan namanya, tapi resapan anggaran. Lebih cocok mungkin namanya itu, ya, makasih. Secara logika saja, air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Bagaimana dia mau naik ke trotoar? Benarlah Pak Ferdinand itu. Ini Pemprov DKI ini, Pak Anies ini khususnya, dulu kan sudah dilaksanakan oleh Pak Ahok, normalisasi sungai. Dia nggak maunya naturalisasi. Ya begini kejadiannya Jakarta, baru sebentar hujan udah banjir, gorong-gorong bersihin semua. Pasukan-pasukan yang dulu yang di Pak Ahok itu aktifkan semua. Bukan ini mah mau bodoh-bodohin rakyat ini, bagaimana mau mengalir ke atas air. Terima kasih. Saya kira perlu dikaji lagi, betul nggak dengan sumber resapan di atas trotoar itu tidak mengganggu para pengguna jalan? Karena banyak kan alternatif pengguna jalan kalau ingin masuk ke kantor tempat kerjanya menggunakan trotoar. Nah kalau di trotoar yang sendiri digunakan untuk sumber resapan yang kira-kira memang tidak mengganggu, mungkin tidak jadi masalah. Cuman kalau membludaknya air terus masuk ke sana dan mengganggu mereka, ya agak merepotkan juga bagi pejalan kaki yang menggunakan jasa trotoar tersebut. Jadi saya kira apakah tidak ada alternatif lain selain membuat sumur resapan dari trotoar gitu loh. Karena tujuannya untuk mengurangi debit air yang mungkin masuk ke jalan raya, saya kira demikian. Jadi perlu dipertimbangkan kembali apakah ini merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk mengurangi debit air pada saat hujan turun dan menimbulkan banjir di jalan raya. Saya kira demikian. Ya, Pak Gubernur kita nih dari awal mencalonkan diri kan dengan cara menggunakan kroninya untuk menjatuhkan gubernur yang sedang menjabat ya, dengan isu SARA dan lain-lain. Kemudian dia bikin program yang katanya rumah DP 0%, sampai sekarang tidak pernah ada realisasi. Kemudian sekarang kalau ada lagi masalah banjir, dia tidak punya kemampuan, kepintaran untuk mengatasi banjir, tapi dia pikir yang penting asal kelihatan ada gerakan. Ya dibuatlah yang enggak, yang tolol-tolol, yang penting kelihatan bekerja, sekaligus bisa keluarin dana dan sekaligus bisa ada sebagian yang selipin di kantor. Bodohnya kita lah kalau masih tetap memilih orang seperti ini. Terima kasih. Ya, saya setuju ya dengan dua bapak sebelumnya. Yang pertama diperhatikan pengguna jalan, yang kedua proyek-proyek siluman. Saya jadi khawatir gitu kan, karena secara logika trotoar kan lebih tinggi, tapi oke lah
kalaupun mereka bikin cara supaya air itu masuk ke dalam, tapi seberapa besar yang bisa diserap oleh sumur resapan itu. Sementara kalau banjir Jakarta kan tahu sendiri kan, sampai genang kemana-mana gitu. Jadi menurut saya mungkin lebih bagus dibersihin salurannya. Kalau salurannya kekecilan, dikedein. Kalau mampet diberesin mampetnya gitu lah. Jadi kalau bikin saluran itu resapan itu saya nggak tahu yakin bisa ngatasin. Itu saya setuju dengan dua bapak yang tadi. Ya saya agak worry aja Pak, orang seperti ini maju jadi RI 1 di 2004, wah Indonesia bisa berantakan. Ya begini menurut saya, sebetulnya membangun fungsi trotoar itu tujuan awalnya untuk apa? Untuk pejalan kaki kah? Atau untuk pedagang kah, yang sekarang banyak pedagang berjualan di trotoar di DKI Jakarta ya? Atau untuk sumur bor resapan? Apa tidak ada daerah lain yang untuk membangun sumur bor resapan seperti itu? Kalau memang tujuannya bagus sih bagus, cuman apa tidak ada daerah lain? Karena setahu saya dari awal dibangun trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk yang lain-lain. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Ini kan saya pernah dengar ya, Ahok yang ngomong sebenarnya rencana itu kan dia cuma meneruskan ya yang udah ada. Jadi sumur pompanya diaktifkan, udah itu diuruk ya salurannya. Jadi sebenarnya itu saluran udah ada, cuman harus ada maintenance lah gitu. Masa kalau misalnya air itu ditanam di tanah mulu maksudnya yang benar-benar aja gitu loh. Udah itu bikin yang bambu itu udah itu ditebang, jangan bikin yang aneh-aneh lah gitu. Oke, makasih. Itu Pak, kalau menurut saya ya, kalau saya setuju dengan yang tadi telepon kedua ya. Kalau menurut saya, kalau memang jalannya memang pertama Pak Ahok yang udah ngasih jalan begitu, harusnya dijalankan. Mungkin ini suatu masalah gengsi kali. Jadi Pak Anies tuh nggak mau menjalankan yang udah ada gitu. Menurut saya itu udah bagus yang ditunjukkan kepada Pak Ahok itu, tinggal jalankan itu aja. Terima kasih. Pak, menurut saya ini adalah sesuai dengan analisa Pak Gubernur bahwa air itu akan naik menuju sumur resapan di area pedestal itu sekitar 6 jam. Jadi setelah 6 jam air akan meluap naik dan diharapkan sesuai dengan teori dia itu air dari atas turun, ini agak melenceng, air itu dari samping lalu masuk ke sumur resapan. Jadi sesuai dengan teori beliau harusnya Pak. Jadi oke aja sih buat kami di sekitaran Jakarta. Terima kasih. Jadi rakyat Jakarta sih sebenarnya nggak aneh melihat fenomena seperti ini. Kalau dulu kan bikin jalan sepeda bongkar, pasang, bongkar. Sudirman bongkar, pasang, bongkar. Jadi kalau dibilang seperti ini ntar bongkar, ya wajar-wajar aja sih ya kayaknya. Memang sudah dari awal publik disuguhi seperti ini, terus Monas pun dihancurin, jangan kata jalan. Jadi menurut saya sih demikian. Terima kasih. Ya ini aneh ya, dulu bambu, udah itu jalan buat pesepeda, udah itu dia tebang pohon buat yang mobil itu balap, udah itu sekarang mau bikin sumur. Saya bingung deh, ini udah itu jalan-jalan masih banyak yang rusak, yang dibikin tuh aneh-aneh. Oke, makasih. Saya pikirnya begini ya, kalau kali saja tidak membuat air banjir. Sekarang mau dibikin resapan di trotoar, mungkin dibikin 5 kali batas trotoar. Ya, dia bisa terangin lah, namanya juga omong doang. Makasih. Saya pikir ini karena udah akhir tahun ya, kan udah nggak rahasia umum lagi kalau udah akhir tahun gitu kan, dana-dana yang masih ngendap di itu, yang harus dihabisin tuh itu dikeluarin gitu. Karena kalau nggak dikeluarin tahun depan kan mereka nggak bisa ngajuin dengan plafon yang sama lagi gitu. Jadi proyek-proyek siluman kayak gini ya kita nggak kaget lah gitu kan.
Cuman sialnya itu kita bayar pajak mahal-mahal, tapi disalahgunain, dikorupsi kayak gitu. Saya pikir ya Menteri Keuangan itu jangan hanya bisa narik pajak dari kita aja ya, harus ada mekanisme supaya dana-dana itu dikontrol gitu. Apakah dana ini disalahgunain atau dimanipulasi atau apa gitu kan? Menurut saya sih itu tempat aneh ya. Kok yang udah bagus malah dihancurin gitu. Ya tadi tuh proses pembangunan sumurnya di samping logikanya nggak jalan seperti yang dibilang Ferdinand itu. Dan juga nih jalan-jalan yang bagus dihancurin lagi. Dan juga lalu lintas jalan jadi lambat. Aneh ya, logika berpikirnya mau mengembangkan ekonomi pada saat setelah COVID, ini malah menghambat dan gimana ya, atau itu adalah lubang masuk KPK kali ya, harus diaudit ini proyeknya, karena banyak kejanggalan-kejanggalan gitu. Ini menghancurkan yang sudah bagus, jalan yang sudah bagus dihancurin. Itu secara logika aja perbaikan dan ininya lagi kan lebih mahal perbaikannya lagi, dan juga tata bangunannya jadi jelek, hancur gitu, menghancurkan yang udah bagus. Walau pikirnya Pemda sekarang. Thank you. Saya tidak kaget, walaupun saya sangat kecewa. Kita sudah sama-sama tahu ada pejabat yang bisa bekerja menata kota, ada pejabat yang hanya bisa menata kata. Nah, kalau pejabat yang bertanggung jawab, setiap bikin proyek harus dimonitor, harus dilihat hasil kerjanya, akal sehatnya, common sense itu harus dipakai. Kalau lebih tinggi air, masa nunggu air menggenang dulu baru bisa masuk ke dalam saluran pembuangan atau ke sumur resapan? Ada yang salah. Dan DPRD harus juga bekerja, mengawasi, bukan duduk diam dapat gaji, tidak bekerja, ada malah kolaborasi. Terima kasih. Ya, menurut saya ya ada benarnya juga pendapat Pak Ferdi Huthaian, karena air itu pada dasarnya kan sifat alaminya mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah. Kalau resapan airnya dibangun di atas trotoar misalnya, atau di trotoarnya, padahal jalannya itu di bawah, bagaimana mungkin air bisa mengalir ke atas resapan air, kan seperti itu. Ya beginilah kalau misalkan ide-ide dari ya kemungkinan pejabat-pejabat negara yang jadi pejabat negaranya, kita tahu di Indonesia kan kurang lebih di belakang layarnya settingan 7 jabatan. Jadi kurang atau tidak kredibel, tidak benar-benar jujur, tidak amanah dan tidak patron atau tidak dapat percaya. Akibatnya kinerjanya terkesan tidak bagus, dan ini harus segera dihentikan pemilu-pemilu yang curang. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau mengomentarikan. Jadi kan kalau suara-suara ini kan lebih banyak ketidakpuasan pada Pak Anies. Tapi kan secara kenyataannya bahwa Pak Anies kan sudah terpilih. Yang jadi persoalan yang kita butuhkan sekarang adalah testimoni dari para pemilihnya yang dulu, yang sekarang mungkin kecewa atau bagaimana, yang merasa memang salah memilih pemimpinnya. Itu yang perlu. Itu kita ya hanya bisa menyodorkan fakta-fakta bahwa di lapangan saat ini DKI dipimpin oleh orang yang kurang kompeten, begitu. Terima kasih. Ya, kalau saya pikir bisa ya. Jadi kalau trotoarnya lebih tinggi, di dekat sumur resapan itu dituliskan pakai tiang, tuliskan air harap masuk ke sini, begitu. Jadi bisa kok ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.